ini dendam, pengen bunuh orang, dikirimkanlah paku, jarum. Ini kan material. Iya. Nah, black magic yang kelas ini berbahaya. Dimantra-mantrai, dijadikan dematerial. Dematerial itu yang tadinya paku berupa bukan paku tapi energi. Seperti udara, terus dia bisa berpindah mengirim kepada yang dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sasa Anissa dalam program acara Kupas Tuntas Parapsikologi bersama Kang Mas Ruhan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik di kalangan masyarakat luas, terutama di Indonesia, yakni santet. Dan sekarang saya sudah ditemani dengan salah satu pakar santet atau pakar parapsikologi, yakni Kang Mas Ruhan. Selamat pagi nih Kang Mas Ruhan. Selamat pagi Mbak Sasha. Gimana Kang kesibukannya apa nih? Alhamdulillah ya, salah satunya menyembuhkan orang kena santet itu. Oke. Nah, Ya. gini Kang, kita kan membahas mengenai santet. Pasti juga masyarakat yang ada di rumah pun ingin mendengarkan penjelasan dari Kang Mas Ruhan gitu. Iya. Apa itu santet Kang? Baik, ya masyarakat sudah sering melihat berita, sudah sering melihat kejadian baik itu secara langsung maupun hanya melalui berita, koran dan sebagainya tentang santet gitu ya. Tapi pada dasarnya kadang masyarakat belum paham apa itu santet dan bagaimana kejadiannya. Santet adalah kejadian yang merusak terhadap diri seseorang, yang dimana merusak itu bisa secara fisik maupun secara mental. Misalkan secara fisik adalah dapat kiriman benda-benda yang menyakitkan, jarum, paku, ya, terus perutnya busung, terus bernanah dan sampai kurus dan sakit. Nah, secara mental ada yang santet ini memang yang diserang adalah secara mental. Pikirannya gelisah, rasa takut, cemas yang berlebihan sehingga badannya kurus atau malah makan terus sampai badannya bisa kena banyak penyakit. Ada yang sampai dia melakukan bunuh diri sendiri. Itu juga termasuk santet. Itu termasuk santet dalam sisi yang diterjang atau yang dibidik adalah mental. Intinya merusak lah, santet itu merusak. Kebanyakan seperti itu. Nah gini Kang, tadi sudah dijelaskan mengenai istilahnya definisi mengenai santet ya Kang ya. Nah boleh saya tahu mengenai asal usul dari ilmu santet Kang? Ya, asal usul dari ilmu santet adalah dendam. Dendam ya. Ya, selama mungkin orang ada gurunya dendam. Sendiri Kang? Sebenarnya asal usul santet itu adalah dendam. Karena dendam itu menumbuhkan sebuah motivasi untuk melakukan kejahatan. Nah, karena dendam dan kejahatan ini sehingga orang cari ilmu atau cari cara bagaimana bisa melukai orang lain. Tapi kebanyakan orang dendam, kalau kita orang-orang kota mungkin langsung berantem tonjok-tonjokan. Nah, perkaranya santet itu kebanyakan dari Banten sama dari orang Jawa. Rata itu orang Jawa. Nah, orang Jawa itu diajarkan budaya yang sopan santun, tidak boleh membalas. Nah, karena diajarkan tidak boleh membalas, dia tetap membalas dengan cara di belakang layar. Oke, membalas secara halus. Halus ya? Kalau bahasa orang sekarang itu. Gitu. Beda orang kota ya. Kalau lagi marah, ajar saja, penjara-penjara. Nah, ini karena jadi memungkinkan santet itu adalah dari Jawa. Karena budayanya yang diajarkan untuk sopan santun, oh iya sopan betul, tapi jengkelnya masih ada, dendamnya masih ada, kecewanya masih ada. Akhirnya dia membalas lewat belakang. Dan apakah itu berarti juga ilmu santet berasal dari Banten dan Jawa itu tadi Kang? memungkinkan. Ada gurunya tersendiri Kang? Ya pastinya, karena kita belum tahu ini sejarahnya dari tahun berapa, tapi yang saya pahami ini pasti dari dendam, dari kebencian. Nah, karena orang yang dendam ini butuh ilmu, dia pengennya dari belakang, pastinya cari guru. Dan guru dari awalnya saya kira juga tidak mengajarkan untuk menyantet, mungkin diajarkan bagaimana cara mengirim benda ke tempat lain. Nah, tapi guru malah disalahgunakan. Akhirnya ke paku dikirim ke perut orang. Nah, itu. Terkadang guru juga mungkin tidak paham ini mau digunakan untuk apa. Nah, ngajarin aja ke murid. Nah, murid yang dendam ini yang disalahgunakan, akhirnya murid yang dendam ini disalahgunakan, punya murid baru, akhirnya tersebar sampai
kepada paranormal atau mungkin bukan paranormal tapi dia punya dendam, belajar ilmu santet dan dia melakukan santet. Nah, ini kan Mas Burhan juga salah satu pakar parapsikologi ya, Kang? Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan mengenai perkembangan ilmu santet dalam dunia parapsikologi, Kang? Apakah ada sangkut pautnya atau tidak? Betul, sangat ada karena dunia parapsikologi adalah dunia praktek, penelitian dan juga edukasi. Kita sudah meneliti gitu. Nah, santet ini salah satu tema yang kita teliti karena ini kejadian yang cukup banyak di Indonesia. Nah, hasil penelitian itulah para psikologi ini apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan, apa harus dilakukan untuk orang tidak melakukan santet, terus apa yang dilakukan, bagaimana santet ini bekerja bukan hanya untuk negatif tapi bisa yang positif. Nah, tugas orang para psikologi itu bukan hanya sebagai pelaku tapi juga sebagai peneliti, juga sebagai edukasi, memberikan wawasan. Nah, semacam ini saya hari ini bertugas untuk edukasi masyarakat gitu. Biar masyarakat juga tidak salah paham mengenai santet ya, Kang. Betul. Tapi sebenarnya santet itu berbau positif atau negatif? Kecenderungannya? Pastinya itu negatif karena Pastinya tadi negatif, ya? dia dari awal dendam, kebencian. Nah, berarti ilmunya sendiri mungkin putih karena semua ilmu putih ya. Ada pisau lah. Pisau ini kalau buat nusuk orang sama dengan santet, berarti dimanfaatkan untuk hal yang merugikan orang lain, merusak orang lain. Tapi kalau pisau ini untuk mengupas bawang, mengupas buah, ini kan jadi positif. Ya. Pisau ini kan tajam, tapi dia netral. Cuman istilah santet berarti ngarahnya ke negatif kebanyakan. Kenapa? Karena kalau ada kalimat santet, wah ini Udah langsung negatif, mencelakai ya? orang lain gitu. Identiknya begitu. Nah, kemudian ini banyak istilah santet yang masih membingungkan di kalangan masyarakat, kan? Betul. Jadi gini, masyarakat itu mengenal istilah antara lain ada santet, kemudian ada jengges ya, Kang ya. Yeah. Kemudian ada tenung, teluh, guna-guna dan yang lainnya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak kesamaan dan perbedaan? Ya, dari itu semua artinya sama. Bedanya hanya daerahnya. Oh gitu. Daerah tertentu mengatakan santet, daerah tertentu mengatakan jengges, daerah tertentu mengatakan teluh. Itu hanya bahasa dari daerahnya. Intinya tapi sama, intinya santet. sama, itu mengirimkan barang atau merusak orang lain dengan lewat jarak jauh begitu. Nah, kemudian ada nggak sih, Kang, jenis-jenis dari santet? Mhm. Atau bisa ditelisik dari misalnya santet A, santet B, santet C, seperti kan biasanya ada jenisnya, kan? Betul sekali. Jadi banyak ragam jenis santet. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama yaitu tadi kita sampaikan santet yang hitam atau black magic. Black magic ini pastinya digunakan orang-orang yang dendam. Wah, bisa pengen membunuh orang lain dan lain sebagainya. Nah, pelaku black magic ini lebih berbahaya karena mereka sudah menggunakan material dengan cara dimaterialkan lagi. Contoh begini. Ini dendam, pengen bunuh orang. Dikirimkanlah paku, jarum. Ini kan material. Iya. Nah, black magic yang kelas ini berbahaya. Dimantra-mantrai, dijadikan dematerial. Dematerial itu yang tadinya paku berubah bukan paku, tapi energi. Seperti udara, terus dia bisa berpindah mengirim kepada yang dikirim. Setelah masuk ke dalam tubuh seseorang itu jadi material lagi, berupa paku lagi. Jadi di saat dikirimkan terbang itu bukan pakunya terbang-terbang itu bukan. Dia sudah berbentuk udara, berbentuk oksigen, berbentuk barang yang mungkin tidak terlihat. Nah, setelah sudah dihirup masuk ke dalam tubuh seseorang, di dalam perut itu, di dalam tubuh orang baru menjadi material lagi. Nah, ini black magic yang tingkat tinggi. Karena bisa mengirim benda yang tadinya bendanya itu benda fisik dikirimkan non fisik terus masuk ke dalam tubuh jadi fisik. Black magic. Nah, black magic yang kedua yang dikirimkan kadang bukan benda tapi rasa sakit. Memang jadi di nggak ada material asal-usulnya di mana, nggak ada bendanya, sakit, ya? betul. Maka kadang ada yang ke dokter, kadang sakit sampai fatal dan diobati nggak bisa. Yang bisa ngobati hanya orang-orang pinter, para psikolog mungkin atau paranormal atau kiai dan macam-macam. Dikirimkannya benda, tapi benda yang tidak material. Itu berarti rasa sakit, penyakit, ya gatal-gatal, terus melepuh-melepuh. Itu kan gak ada bendanya tuh. Iya. Terus matanya melotot merah sampai menjulang, rambutnya sampai rontok. Ya itu bisa dikatakan santet. Itu juga bisa jenis santet, tapi yang jenis black magic tadi, black magic yang memang menggunakan
apa material atau tidak material. Nah, yang selanjutnya ada santet yang disebut santet mental. Ini kalangannya lebih apa namanya di bawahnya black magic atau abu-abu lah ya. Dia menggunakan teknik-teknik cara-cara mental merusak pikiran, dipengaruhi, dimantra-mantrai, bagaimana supaya pikirannya galau, sedih, susah, takut mati, takut ketinggalan istri, takut ketinggalan bis, takut macam-macam. Terus setiap melihat apapun ada bayangan-bayangan yang menakutkan, merasa akan mati dan sebagainya. Mentalnya rusak, akhirnya tidak doyan makan, tidak doyan bercinta, tidak doyan komunikasi dengan orang lain, berdiam diri atau setiap ketemu orang ngamuk. Nah, macam-macam ini juga termasuk ada yang santet sejenis ini, santet mengarah ke mental. Dan yang kedua yaitu santet ketiga ketiga ya. Kedua dalam jenisnya maksudnya. Okay. Tadi kan black magic jenisnya ada 3 tadi, yang menggunakan material material, terus tanpa material, ada yang mengarahnya mental gitu. Nah, yang jenis yang kedua santetnya adalah white magic. Kan black itu kan hitam, yang ini yang pastinya merusak nih. White magic. Ada memang orang yang menggunakan santet untuk sebuah kebaikan, sama seperti pisau tadi untuk mengupas bawang, mengupas buah. Nah, seperti apa contoh seorang suami yang selingkuh, saking jengkelnya tapi bolak-balik tetap dendam, ada kemarahan. Santet itu dari kemarahan, istrinya marah, dendam, ini jengkel sama suaminya. Lo gara-gara lo ganteng, lo kegatelan misalkan, main perempuan sana sini gitu, mending nikah lagi mas saya, enggak apa-apa gitu ya, nanti diizinkan tuh belajar sama Kang Mas Ruhan poligami begitu. Nah, ini enggak kan, dia selingkuh, main kesana kemari tanpa tanggung jawab, istrinya benci. Carilah santet, tapi niatnya adalah supaya suaminya sadar. Apa yang disantet? Burungnya. Bisa ya Kang ya? Supaya nggak bisa berdiri. Berarti yang tidak terlihat itu bisa disantet ternyata ya? Iya, burungnya yang buat selingkuh ini, wah disantet sama istrinya atau minta dukun santet untuk itu Pak suami saya Pak, atau mungkin malah selingkuhan saya Pak gitu. Kadang itu supaya burungnya nggak bisa berdiri gitu. Wah sengsara juga tuh laki-laki burungnya nggak bisa berdiri gitu. Disantet itu ngerusak juga, tapi kerusaknya adalah karena tujuan ingin menyadarkan. Tapi walaupun begitu juga dengan cara dendam kan, udah biar suami saya sadar Pak, burungnya aja dimatikan biar gak bisa berdiri, gak bisa bercinta ke sana kemari. Ada begitu. Itu contoh. Atau kalau yang selingkuh perempuan, yang dendam laki-laki, iya buat istri saya gak bisa bernafsu setiap lihat laki-laki, malah bernafsunya pada perempuan misalnya. Disantet tuh otaknya, hatinya, mentalnya, tapi niatnya untuk menyadarkan. Itu white magic, tapi tetap walaupun white magic pun itu tidak disarankan. Karena apa? Ada rasa dendam atau kebencian ya. Kemudian gini Kang, santet itu tadi kita lihat ya ada black magic, kemudian ada white magic juga ya Kang. Betul. Itu sebenarnya termasuk dalam aliran apa Kang santet itu? Ya, kembalinya kepada tadi, jika itu merugikan orang lain adalah hitam, yang itu bermanfaat orang lain adalah putih. Nah, tergantung kita mau ini gimana. Kalau itu banyak hitamnya yaitu hitam. Gitu. Kalau itu banyak kebaikannya itu putih. Gitu. Bahkan yang putihnya pun juga merugikan orang kan. Kasihan suaminya nggak bisa berdiri, gimana itu terus nggak bisa berdiri. Repot juga. Oke ya Kang ya. Terus tadi saya tertarik dengan Kang Mas Ruhan mengatakan bahwa mengirim barang material tapi berupa udara Kang. Nah bagi orang-orang yang mungkin seperti Kang Mas Ruhan kan sudah tahu mengenai ilmunya, apakah ketika itu terbang berada di udara luas sana ya, apakah bisa terlihat dengan mata telanjangnya? Bagi orang yang berilmu dia bisa melihat. Ada satu jalan bisa. Tapi bagi orang yang tidak berilmu nggak bisa. Tetap harus ada ilmunya sendiri. Betul, kan? Karena itu ilmu-ilmu yang tingkat tinggi ya, tidak sembarangan. Oke. Kemudian gini Kang, ada nggak sih mengenai mantra atau doa khusus yang dipanjatkan ketika santet itu dikirim? Ya, pastinya iya. Dia menggunakan mantra. Mantra-mantra ini ya mantra-mantra kebencian. Mantra-mantra kebencian. Jadi akhirnya yang meminta menyantet juga ada dendam benci, yang menyantet juga harus punya itu juga. Kalau tidak nggak bisa. Nah berarti ini dua orang bersalah kan begitu, baik yang menyantet maupun yang meminta untuk menyantetkan. Perkaranya dia sama-sama punya emosi yang sangat tinggi, emosi marah, dendam. Kalau enggak bisa.
Nah, sejauh ini yang datang ke Kang Mas Ruhan itu lebih banyak santet buruknya atau santet baiknya, Kang? Pertanyaannya Kang Mas melayani santet enggak? Oh, Nah gitu. itu khawatir nanti saya dikira ahli santet nih. Gitu. Saya bisa menyantet, tetapi saya tidak melayani Untuk yang black magicnya tadi ya, Kang? black ataupun white magic. Oh, gitu. Saya tidak melayani itu. Tapi saya memberi bimbingan bagaimana itu bisa jadi baik dengan ilmu yang lain. Oh, gitu. Jadi Ilmu yang- diarahkan ke jalannya, tujuannya sama, hanya jalannya yang berbeda. Betul sekali. Banyak memang. Kalau pertanyaan Kang Mas melayani santet enggak, saya jawab enggak. Tapi banyak nggak yang datang ke tempat Kang Mas untuk meminta mensantetkan? Banyak sekali. Banyak, ada pejabat jengkel dengan ini, santet kan biar mati. Aduh, itu banyak. Tapi saya alihkan, Pak, dengan cara yang berbeda, bahwa tujuan bisa tercapai tapi tidak harus cara yang itu. Ada juga istri jengkel dengan suami, tadi yang saya sampaikan itu kasus itu betul. Saya kasih cara dengan cara yang lain. Bisa kok kita sadarkan suami Anda, tapi dengan cara yang berbeda. Pacar misalkan bisa nggak? Bisa. Ini konsultasi nih. Oh, konsultasi ya. Nah, kan tadi saya pertanyaannya masih seputar santet, yaitu pandangan agama dalam ilmu santet dalam pandangan agama, kan sampai kebalik nih. Iya. Apapun ilmu sebenarnya menurut agama itu baik, tergantung tadi diarahkan ke A apa B. Tapi berhubung santet banyak yang menggunakan itu untuk kejahatan, pastinya semua agama menyatakan ini ilmu yang tidak betul atau ilmu yang diharamkan kalau menurut versi Islam. Kenapa? Karena yang dimanfaatkan adalah hal yang buruk-buruknya saja. Maka bisalah disebut itu tidak baik menurut agama. Nah, kemudian di masyarakat luas itu kan ada kasus di mana ibu hamil terkena santet. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah memang ibu hamil itu memang benar-benar terkena santet atau tidak, Kang? Itu kasus yang bagaimana santetnya? Apakah ada bendanya di dalam perut atau hanya dia frustasi atau sakit-sakitan? Karena gini, seperti yang kasus di luar sana yang saya pernah temui ya, Kang ya, ibu hamil itu sakit-sakitan. Dia muntahnya itu muntah dalam bentuk tadi yang dijelaskan. Ada barang-barang. Iya, barang-barang istilahnya gaib ya, Kang ya. Ada paku, kemudian ada itu, tapi tidak ada asal usulnya. Kemudian di USG pun ya memang dalam bentuk janin di dalam itu. Tapi kenapa kalau ibu hamil kan pasti ada nyidam, muntah dan nah itu nyidamnya mutahnya benda. Barang. Ya. Iya, seperti Ya, itu. bisa juga itu menggunakan tadi black magic tingkat 1. Yaitu dia menggunakan ilmu yang material, dematerial, material lagi. Yang tadinya material paku dikirimkan berupa tidak material, masuk ke dalam tubuh jadi material. Nah, di saat dimuntahkan masih berupa material. Nah, Misalkan itu paku, jarum. Ya itu harus segera ditangani, harus disembuhkan. Kalau tidak mati dalam waktu cepat. Oke. Hanya ibunya kah yang mati atau dua-duanya mati? Bisa Kang? juga yang di USG itu bukan bayi, tapi itu adalah santet. Gitu. Yang dibentuk bayi. Ya gitu. Makanya Bisa ya, Kang, ya? bisa. Jadi harus seorang ahli yang menangani. Dokter nggak mampu karena dokter nggak paham. Itu alat dokter tidak bisa membantu persoalan santet. Yang bisa adalah paranormal atau para psikolog yang profesional yang sudah berpengalaman. Gitu. Kemudian gini, Kang, ada satu kasus lagi ya, Kang ya. Kita bahas mengenai kasus saja, Kang, karena Oke. masyarakat juga masih Betul. kebingungan gitu kan, Betul, masih betul. salah kaprah mengenai Betul. ilmu santet. Betul. Ya. Ya, contoh kayak tadi kalau ada kasus begitu jangan ke dokter, tapi cari para psikolog atau para normal secepatnya kan itu. Oke. Jadi gini, ada seorang nenek gitu kan. Nenek ini sudah, ya kita tahu sendiri kalau misalnya udah kasarnya sepuh ya, Kang Ya, ya, ya. udah sepuh, udah tua gitu kan pasti akan sakit-sakitan. Tetapi dokter tidak bisa mendiagnosis sakit apa si nenek tersebut. Tapi beliau itu ketika lihat nasi sudah mual, kemudian ketika makan pun mual, muntah-muntah, kemudian merasa pusing, badannya pegel-pegel lah, kemudian sakit semua lah, seperti itu kan, nggak bisa tidur. Kemudian juga dokter, dari semua dokter yang istilahnya periksa ke dokter tersebut tidak ada yang tahu itu sakit apa. Sampai 3 rumah sakit pun tidak tahu itu penyakit yang diderita apa. Di lab kan pun tidak tahu. Ini neneknya siapa? Ini nenek orang lain kan, bukan nenek saya. Nah, dalam kasus nenek ya orang tua ini ada 2 kemungkinan. Belum tentu santet juga. Bisa jadi santet. Kalau santet, nenek disantet kasihan juga. Bisa juga bukan santet. Bisa juga itu karena memang penyakit psikologi alamiah. Karena apa? Yaitu usia, faktor
usia, karena faktor usia itu menentukan macam-macam gitu. Orang tua bisa kayak anak kecil gitu. Dan itu bisa juga faktor usia yang menyebabkan penyakit. Tapi itu. sebentar dulu Kang. Jadi gini, keluarganya itu ada yang menginginkan bahwa neneknya kalau misalnya udah tua kan usia udah 100 lebih ya Kang kasarannya. Nah itu pengen segera untuk, mohon maaf ini ya, diwafatkan. Ya. Nah dengan cara hal-hal seperti itu tadi itu bisa ya Kang ya? Bisa juga, tapi biasanya mungkin nenek ini pernah punya ilmu dan ilmu itu belum selesai atau ilmunya belum dilepaskan. Jadi kalau orang Jawa begitu. Ya memang itu juga butuh paranormal atau para psikolog untuk mencabut ilmunya. Dari sisi nenek ini saya rasa bukan santet, tapi dia mungkin punya ilmu hitam atau dia punya ilmu apa yang belum dilepasnya, sehingga ilmu itu memberatkan. Sama kejadian orang yang kena pakai susu yang tradisional. Dia punya susu tradisional belum dilepas, terkadang matinya sulit. Aduh saya malah jadi takut nih Kang kalau misalnya saya mau pakai susu. Ya, boleh pakai susu tapi susu yang modern, yang aman. Sama. Dan Soal tidak ada santet. efek sampingnya ya. Betul, santet. Nah, kalau orang pengamal ilmu santet, itu matinya juga sulit. Termasuk juga orang yang memintakan santet, karena berefek, berdampak. Dan nenek ini bisa saja mungkin dia pernah punya ilmu yang harus dilepas, bisa juga memang kena santet. Ini kita harus lihat langsung, tidak bisa kita menerka-nerka. Gitu. Karena harus kita cek betul kena santet atau ilmunya yang harus dilepas. Harus ada paranormal atau para psikolog yang didatangkan untuk ngecek si nenek ini. Kemudian tadi ya Kang mengenai istilah pecahan kaca, paku, kemudian ada juga yang lainnya yang keluar dari perut. Betul, sebenarnya yang menggerakkan itu siapa Kang? Ya, rasa dendam dan ilmu. Karena punya rasa dendam sehingga memintakan kepada penyantet menggunakan ilmunya. Nah dengan ilmu itu semua akan bisa terjadi. Tuhan itu memberikan ilmu di muka bumi ini macam-macam. Dulu nggak ada pesawat terbang, ya kan? Sekarang ada pesawat terbang. Bagi otak pertama kali mana ada besi segede gitu bisa terbang. Tapi sekarang kita menerima itu kan ilmu teknologi. Nah dalam teknologi santet, nah ini agak sedikit bahasa-bahasa akademik ya. Teknologi santet bisa dipraktekkan, bisa dicoba, bisa diamalkan. Mantranya, tekniknya, nantilah kita bisa uji coba. Ya, gitu. Nah jadi gini kan, kalau misalnya orang yang terkena santet, apakah misalnya gini, Kang Mas Rohan ya, menggerakkan di sini, kemudian yang di sana itu sakit atau hanya sebatas satu kali kerja gitu Kang? Nah itu bagaimana Kang? Tergantung. Ada yang cuma sekali dikirim langsung kerjanya bolak-balik ya Kang ya. Kalau tingkatannya dia pengen membuat orang itu mati berkali-kali, kirim lagi sampai dia mati. Gitu. Nah sebenarnya kekuatan santet itu berasal dari manusia atau mohon maaf nih setan ya Kang ya? Pastinya kalau black magic, nah black magic ya berarti setan. Unsurnya unsur negatif, unsurnya unsur dendam, marah. Ini kan setan. Jadi unsur itu yang tidak positif lah, tidak baik. Oke. Nah kemudian gini Kang, apakah Kang Mas Rohan ini tahu bagaimana cara menyantet Kang? Pastinya iya. Nah nanti kita buktikan pemirsa, bagaimana Kang Mas Rohan melakukan santet kepada kita nggak ke orang Kang, tapi kita ke patung ya, kita ke patung, ya, ke benda mati, ya. Ke reka ya. Seperti apa sih? Ya, bagaimana proses menyantetnya dan bagaimana kinerja dari misalnya patung itu bisa bergerakkah atau patung itu bisa memuntahkan barang. Nah tapi kita lihat yang disantet orang, cuman patung itu sebagai media untuk menyantet. Nah pemirsa tadi saya sudah bilang ya bahwa Kang Mas Rohan akan memberikan salah satu contoh ya bagaimana kinerja dari proses menyantet ya Kang ya. Betul. Tapi ini hanya peraga atau yang kita tularkan kepada media patung yang sudah ada di meja ini ya. Baik. Ini sudah ada jarum yang untuk inti ya. Iya, kayak gitu ya Kang ya. Jadi oke. Tadi santet itu macam-macam ya. Yang sudah saya sebutkan baru 3 lah. Itu udah yang sering dipakai. Yang lainnya banyak lah. Di setiap daerah punya cara tersendiri untuk menyantet orang, macam-macam. Nah, salah satunya adalah teknik yang kedua, black magic yang nomor 2, yaitu mengirimkan rasa sakit. Nah, mengirimkan rasa sakit itu misalkan kita atau ada orang minta menyantet atau yang menyantet supaya kepalanya pusing terus. Ya, ini jarum sebagai medianya, ini digambarkan orang yang disantet biasanya ada jerami,
boleh dibuat patung-patungan jerami. Foto? Terus foto Foto bisa, bisa ya, Kang, ya? terus apa namanya boneka diilustrasikan atau digambarkan bahwa ini si nama X, nama, tanggal lahir, macam-macam, di mantra-mantrai, didoakan dulu, ritual dulu. Terus niatnya adalah membuat rasa sakit di kepala. Jarumnya ditusuk di kepala, set. Selama jarumnya masih nempel di kepala, ini rasa sakitnya nggak akan bisa hilang. Wah, sudah nggak puas nih, kepalanya tok pusing, enggak aku pengen jantungnya juga sakit. Wah, tambah jarum lagi, jantungnya ditasap, set, jantungnya sakit, masih nggak puas. Alat kelaminnya, iya, tusuk alat kelamin sakit, bayangkan. Setiap titik satu titik aja ditusuk bisa sakitnya luar biasa. Selama tidak dicabut, tidak dihapus, ini akan seperti, bayangkan ini tersiksanya. Itu mati enggak, hidup enggak. Ini juga kejam. Gitu. Nah, kemudian ini kan medianya patung atau istilahnya boneka juga ya Kang ya. Bisa nggak sih kita menggerakkan, kita mengirim santet kepada orang tersebut, kita menggerakkan sesuka hati kita, misalnya tangannya kita bikin melambai atau apa gitu, bisa nggak sih Kang? Kalau selama ini belum ada santet model begitu, karena tujuannya kan menyiksa. Oh gitu ya Kang ya. Nah, kalau tujuannya untuk menggerakkan anak kita yang lucu, ya itu bukan santet. kayak boneka apa gitu ya Kang. Itu bukan ya? santet, itu pertunjukan. Ya. Oke, itu adalah salah satu cara ya Kang untuk mengirimkan atau kinerja dari santet tersebut. Betul sekali. Nah, selanjutnya Kang yang saya ingin tanyakan adalah, ketika kita sudah mengirimkan santet, ada nggak sih pantangan tersendiri bagi yang mengirim santet? Ya, pastinya orang-orang yang mengirim santet atau orang-orang yang menjalankan santet, mereka karena dengan setan ya kerjasamanya dengan setan. Mereka nggak beribadah, nggak sholat, nggak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, mereka setiap hari harus ada rasa benci dan kecewa, dendam. Jadi emosinya tidak enak sebenarnya. Dan pantangan-pantangan yang lain gitu. Dan di saat mereka beribadah ya pastinya ilmu itu hilang. Di saat mereka memaafkan, ilmu itu hilang. Kalau untuk santet putih sendiri pun itu juga sama. Itu ya, bahkan santet putih tadi kan juga masih merusak. Cuman hanya tujuannya untuk menyadarkan tok, tapi kan merusak juga. Gitu. Nggak baik juga kan. Gitu. Burungnya suami dimatikan, nggak pernah bisa berdiri, itu kan menyiksa. Itu bisa ya Kang ya? Sama orang mengkebiri. Oh gitu. Cuman mengkebirinya tanpa dilihat. Bayangkan loh, ada laki-laki gagah seperti saya begitu, atau seperti siapa gitu gagah dikebiri. Lihat orang bernafsu, tapi itunya nggak bisa berdiri, tersiksanya luar biasa. Mending dibunuh sekalian. Oh gitu ya Kang. Iya, mending dibunuh sekali. Berarti bisa ya Kang, misalnya suaminya selingkuh gitu kan. Terus gimana caranya nih biar suami saya tuh cuma nafsu dengan saya? Nah itu bisa nggak sih Kang? Ada yang seperti itu, tapi ya biayanya, ritualnya juga khusus ya. Ada yang datang ke tempat saya minta seperti itu. Ya beberapa ada yang saya layani, tetapi dengan syarat yang sangat berat begitu. Jadi dia hanya bernafsu kepada istrinya saja. Tapi bukan mematikan itu, bukan. Hanya bernafsu kepada istrinya saja, berdirinya hanya kepada istrinya saja supaya tidak selingkuh. Setiap kali datang ke perempuan lain lagi bernafsu, ininya nggak mau berdiri dan nafsu itu terputus. Ada yang kita buat seperti itu. Itu bisa juga termasuk santet putih, tapi dalam level bersyarat dan niatnya memang tidak ingin merugikan terlalu banyak, tapi juga merugikan juga loh. Itu bersyarat, syaratnya harus ibu ini juga harus jadi perempuan yang baik. Kalau istrinya juga jahat, ya tidak boleh, kita nggak bisa tolong. Tapi kan tadi bilang Kang Surhan bahwa biasanya orang yang menggunakan santet itu tidak beribadah. Betul. Nah, kemudian tadi bilangnya kalau misalnya istrinya itu tekun beribadah, tapi tetap menggunakan santet, itu bagaimana Kang? Ya, biasanya hilang perkaranya apa? Dia memaafkan. Oh gitu ya. Memaafkan. Dan juga yang menyantet seperti saya nih, ini kan santet yang berbeda. Yang kita gunakan bukan santet menggunakan mantra. Kalau menggunakan mantra, ilmu-ilmu hitam, nggak bisa kalau orang beribadah. Nah, santet yang saya gunakan tadi bukan mantra ini, bukan. Tapi santet sugesti, santet mental. Kalau santet mental mah orang beribadah nggak beribadah bisa semua. Karena yang digunakan adalah mentalnya, cara berpikirnya, cara sugesti yang disampaikan. Nah, yang saya gunakan untuk menyantet tadi sebenarnya bukan menyantet ya, tapi ini merubah seseorang dengan sugesti, dengan pikirannya.
supaya dia hanya bernafsu terhadap istrinya saja, tapi tidak bernafsu terhadap orang lain. Ini sebenarnya sebuah santet, tapi santet modern namanya, menggunakan ilmu hipnotis atau sugesti. Disebut santet modern. Kalau santet tradisional yang seperti itu, waduh, itu mantra memang harus puasa macam-macam, dan itu ada tirakatnya sendiri. Iya, dan biasanya sendiri, memang ya. tidak boleh beribadah. Setan yang dipuji, yang dipuja, yang dimintain tolong. Tapi kalau yang santet modern dengan teknik yang saya gunakan itu pakai hipnoterapi, hipnosis dan lain sebagainya, pakai sugesti, dan itu tidak ada pantangannya karena memang itu menggunakan teknik atau gejala modern. Gitu. Kemudian apakah semua orang juga bisa menyantet atau terkena santet? Sangat bisa. Sangat bisa ya Kang. Tergantung mau apa tidak. Oke. Nah, yang terkena santet tergantung dia juga. Kalau dia orang-orang yang ahli ibadah, tidak punya dendam, Tidak mempan ya Kang ya. tidak bisa disantet. Misalkan dia orangnya bahagia sekali, dia selalu berpikir yang positif terhadap orang lain. Walaupun kejadian dia buruk pun dia hanya berpikir yang positif, netral ya, santai, netral, nggak pernah dia tabrak. Waduh, usah disantet nih, ya itu udah kena santet. Tapi tabrak ini hanya Allah yang membuat saya begini. Dihianati hanya Allah, sakit sesakit-sakitnya hanya Allah. Dia ikhlas, netral, dilepaskan beban itu, sembuh dengan sendirinya. Oh gitu ya Kang. Dan Makanya itu nggak saya bisa nggak pernah disantet. terkena santet karena saya selalu memaafkan yang merasa Iya, amin Oke, lah. ya. Asal kita senang memaafkan orang lain, tidak mengizinkan rasa sakit itu datang ke kita, dendam datang ke kita, kita pangkas itu, setiap ada benci, ndak, itu bukan saya. Oh dia baik, itu nggak bisa disantet. Tapi bisa nggak sih Kang, misalnya tadi kan badannya, tubuhnya menolak santet yang datang Kang, bisa nggak santet itu mental ke orang yang mengirimkan santet? Ya dengan cara itu tadi, Oh, gitu. dia jadi orang netral, berprasangka yang baik. Itu akan kembali ke orang yang memberikan santet ya Kang ya? Betul. Dan dia ahli ibadah. Dan yang pastinya selain itu ada cara lain, yaitu mengamalkan ilmu anti santet. Atau menggunakan benda-benda tertentu, bisa juga benda-benda tertentu, mungkin ibadah nggak bisa, ilmu nggak bisa, menggunakan benda-benda tertentu yang disebut benda anti santet. Benda itu sudah didoakan secara khusus oleh ahli untuk anti santet, bisa juga. Itu juga termasuk tergolong kepada cara untuk kita terhindar dari santet ya Kang? Betul. Selain tadi taat beribadah, Betul. kemudian menggunakan jimat atau Ya, benda tertentu sudah ya. didoakan atau ilmu. Selain itu ada lagi kan? Ya, tadi berpikir yang netral, terus sering bercerita hal yang menyenangkan, tidak punya pikiran negatif, tapi pikirannya selalu positif. Husnuzon, tidak banyak gosip, terus dia berbaur dengan masyarakat yang madani, yang baik. Nah, dan happy hidupnya. Itu biasa. Kalau kita menelisik ke belakang lagi ya, Kak, Ya. ada salah satu orang artis ya kan, dia juga komedian, dia juga terkenal, kemudian kaya raya juga gitu, taat beribadah juga. Nah kemudian dia sakit yang apa sih Kang, kayak mengeluarkan benda-benda goib Kang, istilahnya seperti tadi ada paku, ada pecahan belingnya, itu bagaimana Kang? Mungkin Kang Masruhan bisa melihat sudut pandang dari Kang Masruhan sendiri, itu memang kena santet kah atau mungkin terkena ilmu yang lainnya Kang? Kalau dia beribadah dan masih kena santet, yang ditembak tadi dari segi yang lain, yaitu dia masih punya husnudon terhadap orang, apa suudon Suudon ya Kang, atau berprasangka buruk, maaf, dia masih punya prasangka buruk terhadap orang lain, atau mungkin dia pernah merdolimi orang. Nah dari dolim inilah dia dibalas, bisa juga. Berarti ibadahnya tidak diterima, atau ibadahnya yang pura-pura. Beda. Orang beribadah betulan sama pura-pura beda. Ya Allah Akbar, atau di gereja yang lain serius, ini ya celilak-celilik, ya bisa juga. Itu bukan ibadah, itu hanya pura-pura ibadah, sholat atau pura-pura sholat. Orang-orang seperti ini masih bisa disantet. Yang kedua, dia masih punya prasangka buruk terhadap orang lain. Intinya harus bersih hatinya, Betul. bersih akhlaknya pun. Betul. Gitu ya Kang. Dan tidak punya dendam. Itu yang pasti ya pemirsa ya, jangan menyimpan dendam kepada siapapun yang di luar sana. Betul. Takutnya justru bukan kita ingin menyantet orang, tapi justru kita yang terkena santet. Betul sekali. Iya kan? Iya benar sekali. Nah Kang, kemudian gini, setiap perbuatan yang buruk itu kan pasti ada hukum karmanya Kang. Betul sekali. Entah dari Tuhan, entah dari siapapun, itu pasti ada. Ya. Kemudian bagaimana hukum karma bagi orang yang menyantet dan orang yang terkena santet? Iya. Perbuatan buruk itu ada hukum karmanya. Pasti.
termasuk perbuatan baik, karmanya ya baik gitu. Hukum karma itu apa sih? Sesuatu timbal balik kan sebenarnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang yang berbuat buruk ya karmanya sangat buruk. Ya, hidupnya gelisah, ibadahnya tidak diterima, anak cucunya juga ikut dampaknya. Bisa ya Kang ya berarti Bisa, ya? itu anak Jadi bukan cucunya. hanya ke diri kita tapi juga ke anak-anak kita, Iya. cucu kita bahkan ya Kang. Betul. Dan yang paling besar karma itu terjadi terhadap orang yang meminta santet. Oke. Karena dia yang punya Nah, dendam. ini juga yang Nah. dendamnya paling besar. Paling Kang. besar dan kalau hanya orang yang menyantet seperti kan paranormal, diminta, iya. kan diminta. Dia karena memang butuh duitnya saja, Oh, karena gitu ya, butuh Kang, ya. makan. Tapi juga kena karma. Tapi kena Sama karma seperti yang juga. lain. Paranormalnya juga kena karma. Yang membantu menyantet itu bahaya juga. Tapi yang paling besar yang terkena adalah orang yang meminta. orang yang santet, meminta, karena dia yang meminta. Kalau bahasa sekarang itu, kalau ada perampokan yang paling hukumannya paling berat adalah orang yang otaknya ya. itu yang Otak men-setting, pelaku dari otak itu pelaku. Wah, kriminal itu daripada pelaku yang disuruh. Nah, kemudian gini Kang, kalau misalnya tadi yang meminta santet itu kan mendapatkan hukum karma yang lebih besar dibandingkan Betul. orang yang menyantet Ya. gitu kan. Nah, orang kalau yang menyantet misalnya Kang Mas Rohan menyantet seseorang gitu kan, Kang Mas Rohan yang melakukan. Ya. Mas Rohan yang meminta santet pun harus melakukan sesuatu Kang, ritual misalnya? Biasanya tidak. Tidak ada ya. Ya, tergantung. Ini segi keuangan juga. Oh, Kalau gitu. bayarnya mahal biasanya minta santet mah Terima beres saja gitu ya, beres, gitu. Tapi kalau kadang masih belum banyak uangnya atau Memang masih harus harganya ada masih tindakan harga lagi, ini, gitu biasanya yang meminta juga dia disuruh melakukan sesuatu. Misalkan naruh apa atau bagaimana, macam-macam. Nah, Kang Mas Rohan ini kan juga seorang parapsikologi yang juga bisa santet ya Kang ya. Ya. Tapi tidak nggak- melayani. Tidak melayani, oke. Ada nggak ritual khusus misalnya mandi kembang atau apa Kang yang paling sering digunakan untuk ilmu santet ini Kang? Ya, ritualnya macam-macam, tergantung guru dan tergantung di daerahnya. Yang paling sering tuh? Biasanya paling sering adalah orang-orang yang disembuhkan kalau dengan cara jalan memang dimandiin kembang, ya diruat begitu. Di daerah lain bisa juga disuruh berendam di air laut, di sungai bisa. Nah, yang menyantet ini biasanya dia harus menyendiri. Dia menyendiri ritualnya pakai menyan-menyan tertentu, pakai minyak-minyak tertentu, dan tempat itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tadi gua atau di kamar khusus yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dengan waktu gelap dan ya pastinya hitam lah ya, namanya hitam ya memujanya setan. Yang dimintai bantuan adalah iblis. Nah, tadi kan ada hukum karma. Ya. Hukum karma bagi yang menyantet dan juga yang meminta santet kan Kang. Betul. Itu kan hukuman dari Tuhan. Ada Ya. nggak sih hukuman dari manusia? Misalnya pasal santet. Karena gini Kang, sekarang ini kan di Indonesia juga mulai dibahas dan juga ditetapkan mengenai hukum pasal santet itu tadi ya Kang ya. Ya. Bagaimana cara membuktikan siapa yang bersalah atau yang tidak bersalah Kang? Nah, ini masih sulit. Ya paling tidak bagus lah sekarang di negara ini sudah mulai ada pasal santet atau yang lain. Tetapi bagus itu belum tentu tepat kan. Kalau ini diberlakukan terus belum tentu ini solusi. Karena apa? Untuk membuktikannya sulit. Harus ada ahli-ahli khusus. Jadi memang ada tim khusus untuk menangani santet ya? Iya harusnya. Tapi kalau nggak ada ya pasal ini sia-sia saja. Yang Kalau di penting Indonesia itu namanya apa sih Kang? Yang penting bagi negara bukan soal pasal santetnya, tapi edukasi, Edukasinya, ya. memberikan wawasan pada masyarakat bahwa hal-hal yang baik itu jauh lebih penting daripada dendam, terus ilmu-ilmu yang tidak betul. Gitu. Itu yang paling penting. Tapi walaupun ini ada pasal santet ya silakan, itu juga bagus. Tapi apakah tepat apa tidak saat ini? Karena timnya valid enggak? Oh gitu ya. Intelijennya bisa mengatasi enggak tim ahli yang menangani santet karena sulit dibuktikan. Kalau di Indonesia itu siapa sih Kang yang menangani tentang ilmu-ilmu seperti ini? Banyak tapi ini tidak bisa kita sampaikan. Tapi ya itu tadi kalau Tapi memang memang diakui secara istilahnya administrasi negara atau nggak memang bisa, di luar itu? nggak bisa karena pembuktiannya sulit. Semacam lembaga masyarakat gitu ya Kang ya? Atau bagaimana? Nggak bisa, belum ada tim Belum khusus. ada ya? Artinya begini, ini kan sudah ada pasal tentang santet. Nah itu pasal Tapi- santet siapa yang buat Kang? Iya, kan pemerintah, tetapi Tidak ada tim khususnya. kan belum dibentuk. Oke. Tim yang membuktikan siapa yang menyantet, siapa yang santet, terus standarisasinya seperti apa. Karena sulit dibuktikan. Jadi pasal ini ya boleh, tapi ya tugas berikutnya kalau ada pasal ini ya segera membuat tim khusus yang ahli dalam bidang itu.
Karena kalau tidak nanti jadi fitnah. Jadi fitnah. Semacam dukun palsu dan lain-lain ya Kang, itu juga Ya. masih belum bisa dipastikan kebenarannya ya, Kang? Iya, kan butuh tim khusus untuk menangani ini gitu. Dan Ya. pastinya memang ahli dalam bidang itu ya Kang ya. Betul. Oke. Nah kemudian Kang, yang masih jadi pertanyaan saya adalah ada nggak teknik dan doa khusus dalam ilmu santet? Maksudnya? Iya. Jadi teknik dan juga doa khusus dari Kang Mas Ruhan. Untuk tidak kena santet maksudnya. Iya, yang untuk yang tidak kena santet gitu Kang. Baik. Ya, jadi banyak doa sih, banyak doa. Yang doa ya. Supaya Anda tidak kena santet ya. Ya tadi asal rajin ibadah. Untuk semua agama ya. Ya semua agama rajin ibadah sesuai agamanya masing-masing. Berdoanya pun berdoa yang sesuai agamanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi mengamalkan ilmu khusus untuk anti santet. Bisa ayat kursi, bisa sholawat khusus, bisa al-fatihah, gitu. Bisa ilmu-ilmu meditasi yang memang mengandung energi penolakan santet. Itu yang kedua ilmu. Ya, yang penting doanya sungguh-sungguh, ilmunya sungguh-sungguh. Kalau tengah-tengah masih bisa ketembus. Yang terakhir yang paling penting justru yaitu netral. Doanya adalah jadikan diriku ini tidak mudah tersakiti. Jadikan diriku menerima apapun pemberian Tuhan dan tidak mudah emosi atau dendam. Ya Tuhan, jadikan diriku netral terhadap sebuah kejadian. Itu doa yang paling penting. Karena di saat sudah ada suudzon, ya sudah ada berburuk sangka, itu mudah kena santet. Bahkan terkadang dirinya sendiri menyantet dirinya sendiri. Bisa ya Kang ya? Iya, karena itu disebut santet modern tentang pikiran. Dia berburuk sangka terhadap kehidupan, berburuk sangka terhadap dirinya sendiri, akhirnya sakit-sakit sendiri. Itu seseorang menyantet dirinya sendiri, bukan karena disantet orang lain. Nah mungkin Kang Mas Ruhan punya saran untuk Ya. atau kepada yang pengguna santet dan juga paranormal yang di luar sana Kang? Ya saran saya kepada para penyantet ya, yuklah kita mulai gunakan hal-hal untuk kebaikan sebuah ilmu itu. Jadi ilmu itu digunakan untuk kebaikan, karena bukan soal uang saja gitu. Toh nyatanya mendapatkan uang dari hal hitam masih banyak kok jalur yang putih begitu. Tapi kalau Anda masih menggunakan ilmu santet itu untuk mencelakakan orang lain, ya risiko adalah karma. Kalaupun Anda usaha bangga kok menggunakan ilmu santet, boleh lah. Tapi mungkin digunakan untuk yang putih-putih saja, membantu orang lain untuk menyadarkan orang lain atau menyembuhkan. Boleh loh, ahli santet itu menyembuhkan santet. Nah, mending untuk menyembuhkan saja. Karena orang yang bisa menyantet bisa menyembuhkan. Orang yang bisa menyembuhkan santet berarti bisa menyantet. Karena cara kerjanya sama. Ya, begitu. Nah mungkin ini ada sepatah dua kata Kang, sepatah dua kata pesan-pesan untuk masyarakat yang di luar sana, masyarakat awam yang masih semacam apa ya, masih penasaran dan masih salah paham mengenai ilmu parapsikologi Kang. Baik, kepada masyarakat tentang ilmu santet dulu, bahwa ilmu santet itu ada, siapapun bisa belajar. Tapi saya rasa jangan belajar ilmu santet karena itu tidak dibutuhkan oleh Anda. Kecuali Anda yang menjadi seorang parapsikologi atau paranormal dengan tujuan untuk menyembuhkan santet. Gitu. Nah, bagi Anda yang terkena santet, segera temui parapsikolog yang ahli atau mungkin paranormal yang ahli dalam ilmu-ilmu yang khusus seperti itu, yang profesional, yang pengalamannya banyak untuk menyembuhkan penyakit-penyakit santet. Nah, bagi Anda yang mungkin ingin tertarik tentang parapsikologi adalah sejenis orang ataupun golongan ataupun seseorang yang bisa menjadi pelaku, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi edukasi atau orang yang memberikan ilmu wawasan seperti di asosiasi kita ataupun saya sebagai seorang parapsikologi. Nah, bagi Anda yang ingin belajar ilmu banyak tentang spiritual ataupun ilmu-ilmu gaib begitu, ya datanglah ke para psikolog yang Anda yakini, yang Anda percaya. Banyak sekali di luar sana kok, dimanapun ada seorang parapsikolog yang memang dia bijaksana dan baik dan memanfaatkan ilmu yang baik. Dan cara yang paling indah adalah jadikan diri kita tidak ada dendam, tidak ada rasa kebencian. Jadilah netral, jadilah indah, bahagia. Maafkan segala kesalahan orang lain. Karena yang paling penting bukan orang lainnya, tapi Anda. Di saat Anda punya dendam, Anda yang rugi. Dan terkadang ini yang sering terjadi, orang menyantet dirinya sendiri. Karena punya dendam itu dirinya rusak.
Siapa yang merusak diri orang itu sendiri karena ada dendam yang belum dikeluarkan. Caranya gimana? Keluarkan dendam itu dari diri Anda. Keluarkan. Setelah keluarkan, masukkan hal-hal yang keindahan, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, netral, penuh dengan indah hidup ini. Kalau Anda sudah bisa merasakan bahagia dalam segala hal, tidak merasa sakit dalam apapun kejadian, wah itu luar biasa. Anda punya ilmu yang sangat tinggi. Ya, jadilah pribadi yang seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih Kang Mas Ruhan. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Kang Mas Ruhan dalam program acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Ruhan. Dan satu kata untuk pemirsa yang ada di rumah ya, terus kuatkan iman kita kepada Tuhan, netral, ikhlas, dan tebarkan kasih sayang kepada sesama manusia dan yang lainnya. Dan akhir kata dari saya, Sasa Anissa beserta kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.